Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dalam mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Anggota kami yaitu terdiri dari Obed Ismalindo, Adi Prasetyo, dan Pratama Wahyu. Kami ingin membahas tentang fungsi controlling. Next, tentang materinya. Ya, definisi controlling. Berdasarkan sudut pandang para ahli yang bisa mendefinisikan pengertian controlling atau pengawasan. Controlling adalah proses yang menentukan pekerjaan, pelaksanaan, dan perbaikan. Selanjutnya ada fungsi controlling. Fungsi controlling merupakan bagian dari sistematika manajemen, pelaksanaan tugas tertentu. Konsep yang diusung oleh Mokler tentang controlling adalah memiliki kriteria norma yang harus dipatuhi, standar perbandingan dan koreksi untuk perbaikan pengawasan. Selain fungsi controlling, tujuan dari controlling juga tidak kalah penting dipahami. Bila tujuannya jelas, maka fungsi dapat dijalankan sesuai konsep awal dan memberikan manfaat tertentu. Materi controlling. Prinsip-prinsip pengendalian controlling menurut Winardi, prinsip pengawasan efektif dapat membantu usaha-usaha manajer dalam mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Secara umum, prinsip pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan harus dimengerti oleh karyawan dan hasilnya mudah diukur. Yang kedua, fungsi pengendalian harus dipahami pimpinan sebagai sesuatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi pengendalian harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai organisasi. Materi selanjutnya yaitu manfaat controlling. Pengendalian yang dilakukan dengan tepat akan memberikan manfaat bagi organisasi. Manfaat fungsi pengendalian bagi organisasi adalah yang pertama, mengetahui ada tidaknya penyimpangan pada pemahaman karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Dan yang ketiga, mengetahui jauh mana program kegiatan sudah dilaksanakan oleh karyawan. Yang keempat, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Dan yang terakhir yaitu mengetahui karyawan yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan. Contoh kasus controlling dan penyelesaiannya. Yang pertama, penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja, idealnya tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Yang kedua, penilaian kinerja. Pada dasarnya, penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Yang ketiga, penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak. Membandingkan kinerja dengan standar yang setelah kita menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan setiap tahun sekali oleh manajer penjualan. Maka pada tahap ini manajer penjualan akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh di bagian penjualan dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan tindakan koreksi. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah dari tahap sebelumnya. Maka melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita dapat informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar atau di bawah standar.
Sekian materi dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.